ya memang tidak akan mereka menerima karena Oke, tujuan ya, mereka oke. memang bukan begitu, Pak. Ya, Ya, itu aja mungkin masukan apa? dari saya, Pak. Oke, Pak. Oke, kita kedatangan tamu nih. Woi, luar biasa nih ada si Bang Juma nih. Ini orang hebat loh ini. Halo Bang Juma. Halo. Salut saya proud untuk Bang Juma ini luar biasa orangnya. Gimana Bang Juma? Iya, saudara. Saya hanya penasaran Lagi aja. di mana ini? Lagi di jalan, Medan. Luar biasa. Oke, hati loh, pelan-pelan. Saya tutup aja kamera lah. Jangan sampai di report ya. Betul, nanti di Boleh, band. kan? Betul. Biasanya gitu di band. Oke. thank you. Sorry teman-teman, mohon maaf. Sorry sebentar Bang Juma. Teman-teman, teman-teman Kristen jangan kasih komen yang itu ya, yang jelek-jelek. Oke, silakan Bang Juma. Oke, thank you. Jadi apa ya? Saya cuman pingin bertanya nih, yang mendasar aja. Menurut Boleh. Yesus itu mau dipercaya sebagai apa? Menurut Oke. Yesus ya, bukan menurut kita. Menurut Yesus. Oke. Ya, Oke. Sekarang saya tanya, balik boleh nggak, Bang Juma? boleh. Oke. Saya akan memberikan jawaban tentu berdasarkan perspektif iman Kristen, gitu ya. Oke. Nggak Iya, apa-apa ya? iya. Silakan. Oke, menurut Yesus ingin dipercaya apa? Pertama, bahwa ada dua hal, gitu. Berdasarkan Alkitab, ya, dan kesaksian para muridnya, ya. Ketika para murid menuliskan Alkitab, artinya itu mewakili apa yang Yesus mau, karena Alkitab itu adalah ilham dari Yesus sebagai Allah itu sendiri. Jadi kalau Bang Juma bertanya Yesus tuh mau dipanggil apa gitu kira-kira seperti itu ya. Yang pertama di dalam inkarnasinya sebagai pribadi kedua Allah Tritunggal ya jelas supaya mereka mengenal dia sebagai manusia, Allah yang menjadi manusia. Nah, itu kita bisa membaca ya. Saya bacakan ayatnya salah satu di surat 1 Yohanes. Bentar ya. Nah ini dia. 1 Yohanes 1. Ya, surat 1 Yohanes 1. Perhatikan ya, apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, ini muridnya Yesus sendiri, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup. Nah ini bicara soal logos itu sendiri, dengan firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Kira-kira seperti itu, Bang Juma. Oke, baik. Jadi saya menghargai jawabannya ya. Itu sudah benar dalam perspektif siapa Yesus menurut murid. Tapi yang ingin saya tahu siapa Yesus ini mau dipercayai sebagai apa gitu. Contoh misalnya di dalam Yohanes 17:8, segala firman telah aku berikan dan mereka semua percaya bahwa engkau yang telah mengutus aku. Nah, Yesus sendiri mau dipercaya sebagai apa? Bisa dilihat di Yohanes 11 nomor 42. Aku tahu. Sebentar dulu. Sorry, Ya, silakan. sebentar, Bang Juma, sebentar. Pertama-tama perhatikan ya, Bang Juma ya. Even ayat itu pun itu bukan Yesus yang nulis. Saya yakin presupposisi awal di balik Bang Juma itu adalah langsung kalimat Yesus dan itu Yesus yang tulis. Seluruh Alkitab itu bukan tulisan Yesus. Oke? Kembali lagi. Ya. Seluruh Alkitab dari Perjanjian Lama sampai kepada Wahyu itu bukan Yesus yang nulis, bukan tangan Yesus yang nulis, bukan. Oke, kita masukkan di dalam dengan kata lain, dengan Bible kita tidak tahu apa sebenarnya Yesus yang Yesus inginkan terhadap orang-orang agar dia dipercaya sebagai apa kalau begitu. Tidak, no, sebentar dulu Bang Juma. Itu tidak sampai kepada konklusi seperti itu. Tidak sampai kepada konklusi seperti itu. Yang saya mau garis bawahi adalah supaya kita harus bedah dulu apa yang ada di balik pikiran kita ketika kita mengatakan tentang Alkitab. Gitu ya, tentang Yesus mau dipanggil apa.
Even ketika Yesus mengatakan bahwa sesungguhnya aku ini adalah utusan, itu muridnya yang menuliskan, bukan Yesus sendiri. Tapi Yesus mengilhamkan melalui para penulis, salah satunya adalah muridnya Yohanes. Dan ya, untuk Bang Juma ketahui, ayat itu tidak hanya sampai di situ, Bang Juma. Tapi ada ayat-ayat yang lain, misalkan ketika kita membaca Yohanes pasal pertama dan Yohanes yang tadi yang saya terangkan juga. Jadi harusnya kita jangan memakai parsialitas. Parsial itu apa sih? Kita membedakan yang A dan yang B gitu loh. Kita hanya menerima sesuatu yang menarik untuk kita, menunjang kita gitu loh. Ibarat makanan yang kita senangi tapi kita buang yang lain. Nah, untuk memahami semuanya itu harus dilihat secara holistik menurut saya. Dan itu perspektif Alkitab, Bang Juma. Untuk bagian itu saya harus terangkan kepada Bang Juma bahwa sekali lagi memang perhatikan baik-baik. Di dalam teks itu Yesus mengatakan bahwa aku adalah utusan. Bukan hanya sampai di situ, dia adalah hamba, dia adalah anak Allah, dia adalah imam dan sebagainya macam, dan seluruhnya itu. Oke, ada aspek-aspek di mana Yesus menunjukkan dia adalah manusia. Dan juga ada aspek-aspek lain yang menunjukkan bahwa dia adalah Allah itu sendiri. Jadi ketika saya bilang tadi bahwa Yesus ingin dikenal sebagai manusia di dalam inkarnasinya, tapi juga sekaligus kita akan melihat bahwa Alkitab menjelaskan bahwa dia adalah Allah itu sendiri yang menjadi manusia. Itu yang perlu harus diperhatikan. Yang menurut saya Bang Juma dan teman-teman perlu perhatikan. Oke, disclaimer, saya tidak perlu memaksakan untuk bagian itu. Tetapi sekali lagi perlu diperhatikan, jangan menggunakan parsialitas di sini. Silakan Bang Juma. Oke, baik. Ada tanggapannya? Oke, kalau dari aspek itu kita semua pada ngerti, Islam, Kristen juga ngerti kalau itu. Iya, Cuman yang saya pertanyakan di sini, Yesus sebagai oknum ya, dia datang di tengah-tengah Bani Israel itu mau dipercaya sebagai apa? Itu aja. Oke, tadi saya sudah awali dari awal bahwa Yesus ingin dikenal ketika dia datang di tengah-tengah oknum, di tengah-tengah Bani Israel. Pertama, dia adalah Allah dan Juru Selamat dan juga sekaligus manusia. Dianya mau dipercaya sebagai apa gitu loh, Dek. Yesus ini datang mau dipercaya sebagai apa? Contoh nih, di dalam Yohanes 11 nomor 42, aku mengatakannya kepada mereka. Aku mengatakannya kepada mereka agar mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku, agar mereka percaya bahwa aku adalah utusanmu. Sebentar, iya, betul. Kan saya sudah terangkan tadi dari awal. Berarti kan baik-baik ya. Di dalam perspektif iman Kristen, kita mengenal bahwa Yesus itu dwinatur, punya dwinatur. Oke, sekali lagi di dalam perspektif iman Kristen, kita mengenal bahwa dia itu punya dwinatur, sepenuhnya Allah dan sepenuhnya manusia. Allah yang menjadi manusia, bukan sebaliknya. Bukan manusia yang jadi Allah, tapi Allah menjadi manusia. Dari atas ke bawah, bukan ke bawah ke atas. Itu harus diperhatikan. Oke, dan kemudian kita melihat bahwa di dalam beberapa tulisan para rasul atau para murid Tuhan Yesus, kita melihat bahwa ditekankan dia sebagai manusia, tetapi juga di sisi lain dia ditekankan sebagai Allah itu sendiri. Jadi dua-dua itu, Bang Juma. Juga ditekankan dia sebagai hamba, juga dia ditekankan sebagai Mesias, juga ditekankan dia sebagai apa? Ya, kalau itu saya ya, kalau dari perspektif iman sebentar. Iman Kristen saya komentar percaya dulu, menurut Bang Juma. Ya, gimana? Bang Juma, aku mau komentar sebentar. Bos, coba baca Yohanes 20 ayat 23. Oke. Baca ya. Menyatakan bahwa Mesias anak Allah. Injil Yohanes ditulis supaya percaya Yesus itu 23 kalau nggak salah ya. Menyatakan bahwa Mesias itu anak Allah itu. Ya. Kalau iman Kristen, Yesus dua natur, oke. Ini yang saya tanya. Sebentar dulu, Bang Juma. Sebentar dulu. Aku jelasin aja ya. Karena itu juga kita harus melihat dari janji Allah kan, Bang Juma ya. Kita misalnya melihat dari perjanjian lama itu kan dari janji yang Allah berikan kepada orang-orang Israel mengenai Mesias itu yang Allah janjikan bahwa nanti Mesias yang akan datang itu di hari yang akan datang begitu. Dan kalau kita melihat pada kegenapannya itu Yesus menggenapi itu
dan Alkitab menyebut bahwa Yesus itu adalah Mesias. Tapi dia menyebutnya itu bukannya Mesias, tapi dijelaskan juga bahwa Yesus itu adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Itu dalam Injil Yohanes 20 kalau nggak salah ya. Tapi aku lupa ayatnya itu. 20-24 atau bagaimana. Nah, dari sini kita melihat bahwa poin-poin atau gelar-gelar yang diberikan kepada Yesus, kita hanya jangan melihat satu hal saja begitu Bang Suma, supaya kita menyatakan oh Yesus ini dibilang kita percayanya cuma begini doang. No, bukan begitu. Saya ingin langsung poinnya. Iya, itu tadi seperti yang kau bilang tadi. Yesusnya, Yesus anak Allah yang Bang. hidup. Yesusnya itu mau dipercayai sebagai apa? Iya. Ya, Yesusnya mau dipercayai sebagai apa? Itu loh pertanyaan saya. Bang Juma, oke, sebentar. Saya terangkan dulu. Tadi dari awal saya coba. Bang Ferdias, sebentar dulu. Biar kita berdua. Sebentar. Bang Juma, tadi dari awal saya sudah terangkan kepada Bang Juma. Itu mengasumsikan, pertanyaan itu mengasumsikan bahwa Yesus sendiri yang mengatakan dan kemudian Yesus yang menuliskan, itu mengasumsikan pertanyaan di balik pertanyaan Bang Juma itu. Tapi saya sudah terangkan dari awal bahwa di dalam Alkitab itu kami mengerti Yesus itu bukan dia yang menulis, tidak. Tetapi Yesus itu mengilhamkan, sebagai Allah dia mengilhamkan. Itu pertama. Tapi sekarang sekarang Bang Juma bertanya untuk di mana Yesus, sebenarnya kalau mau dibalik sama saja begini, di mana Yesus mengatakan atau mengklaim bahwa oh inilah aku pengen dipanggil seperti ini. Itu mestinya kan, itu sama aja kalau kita mau ubah pertanyaan itu, substansinya seperti itu. Nah, sekali lagi saya terangkan bahwa di sini di dalam Alkitab kita melihat bahwa Yesus mengatakan melalui para muridnya, Yesus itu ditekankan sebagai manusia dan juga sekaligus sebagai Allah. Dan itu Yesus kehendaki. Kalau bukan karena Yesus yang mendorong mereka, maka tidak ada tulisan ini. Itu clear. Ya. Bisa sampai di sini. Bisa nangkap, Bang Juma. Yang saya. Tapi Yesus, sorry sebentar. Oke. Yesus kan datang tuh. Yesus datang. Yohanes 3 nomor 16. Yang percaya kepada Yesus. Nah, Yesusnya di sini mau dipercaya sebagai apa dianya? Ketika dia datang mengajar sebagai Mesias, sebagai utusan, lalu mengajarkan semua apa yang menjadi kisi pengajarannya sebagai guru di tengah-tengah Bani Israel, dia ini mau dipercayai sebagai apa? Oke, tadi saya dari awal sudah terangkan kepada Bang Jumang bahwa betul bahwa Yesus juga ingin memberitahu audiensnya. Saya pakai istilah ya. Yesus untuk memberitahu audiensnya bahwa aku ini utusan. Tapi juga jangan salah, di dalam sisi lain, di dalam ayat-ayat yang lain Alkitab, misalkan saya baca kepada Bang Juma ya, di dalam Filipi pasal yang kedua misalkan gitu ya, di dalam Roma, di dalam Kisah Para Rasul bahkan, disclaimer apapun apakah Anda percaya itu firman Tuhan tahu nggak, itu saya tidak peduli gitu ya, tidak bahas itu ya. Tapi sekali lagi saya pakai argumen dengan Alkitab, itu standar saya bernarasi. Oke, sekali lagi ketika Bang Juma membawa satu teks misalkan Yohanes 17 ayat 3 bahwa Yesus mengatakan adalah utusan, saya akan percaya bahwa sebenarnya di balik pertanyaan itu Bang Juma mengatakan bahwa sebenarnya Yesus itu mau supaya dia dikatakan utusan. Itu betul, saya tidak bantah itu. Tapi bukan hanya utusan sebenarnya Bang Juma, jangan salah, ada banyak. Misalkan dalam kitab Ibrani, Yesus itu juga dikatakan sebagai perantara antara Allah dan manusia. Itu pertama. Ini menunjukkan aspek-aspek apa? Aspek kemanusiaan Yesus. Tapi juga di sisi lain, penulis yang sama, Yohanes misalkan, murid Yesus sendiri, itu menjelaskan bahwa Yesus adalah Allah itu sendiri, Allah yang menjadi manusia. Kira-kira seperti itu Bang Juma. Oke, ini tema saudara saya ini ya, tema adik saya ini kan di luar Yesus Anda binasa. Ini mengerikan ini. Makanya kami jelas, kalau kami kan jelas di luar Yesus. Cuman muncul pertanyaan, sebenarnya Yesus ini mau dipercaya sebagai apa gitu loh? Apakah dia dipercaya sebagai Tuhan pencipta langit dan bumi, atau dia hanya dipercaya sebagai utusan sebagaimana yang tersebut dalam Yohanes 11 nomor 42, agar mereka percaya, agar aku menyampaikan kepada mereka, agar mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Jadi Yesus menyampaikan firman agar orang-orang percaya kalau dia utusan berdasarkan Yohanes 11:42. Nah, di mana Yesus mau dipercayai sebagai Tuhan itu sendiri, itu tertulis di mana kira-kira? Sebenarnya kalau kita mau rubah konstruksi dari pertanyaan itu sama saja Bang Juma. Kalau Bang Juma mau mengatakan di mana Yesus mengatakan dia adalah Tuhan, itu sudah pasti di situ konstruksi pertanyaan itu.
Ya, oke. Saya tanggapin sekali lagi, sebenarnya dari awal kita muter-muter di sini aja sih, tapi it's okay lah, nggak apa-apa. Saya senang kalau memang Bang Juma maunya seperti itu ngobrolnya, jangan teriak-teriak dan sebagainya macam, apalagi hujat menghujat itu celaka sekali orang-orang seperti itu menurut saya, nggak penting gitu ya. Oke, ini perlu kita edukasi bersama-sama. Apapun itu Bang Juma, saya tidak peduli apakah Anda percaya atau enggak. Ketika Anda mengatakan di mana Yesus ini dipanggil apa, sebagai apa gitu ya. Tadi sudah diterangkan bahwa memang secara eksplisit sekali lagi Yesus tidak menjelaskan bahwa oh ini aku loh. Panggil aku seperti ini. Lalu Bang Juma mengambil satu ayat, ada yang eksplisit, misalkan ketika Yohanes 13 ayat 17 ayat 3, jelas di situ ya. Ya, saya terangkan itu bahwa memang betul di dalam kekristenan percaya bahwa kami mengerti bahwa Yesus itu dwinatur. Oke, sepenuhnya Allah dan sepenuhnya manusia. Ketika Yohanes menjelaskan bahwa dia adalah utusan, itu menunjukkan bahwa memang dia utusan, betul, tidak salah. Tapi harus lihat aspek yang lain juga, aspek sebagai Allah, kealahannya. Gitu kan? Nah, kalaupun mau dibongkar tentang tema ini di luar Yesus Anda binasa. Nah, sekali lagi disclaimer, saya tidak berniat dan tidak bertujuan untuk underestimate atau apalah menghina atau apa. Betul, kalau Anda tidak percaya Yesus yang adalah Allah sekaligus menjadi manusia yang menebus Anda, maka Anda binasa. Sebab kalau kita membaca, sekali lagi argumen saya adalah Alkitab, dasar argumen Alkitab. Di dalam Roma pasal 11 misalkan 10 ayat 11 gitu ya, jelas di sana bahwa dengan mulut dan hati orang mengaku kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka dia akan selamat. Kemudian di dalam Kisah Para Rasul, Kisah Rasul 4 ayat 12, tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini yang olehnya diselamatkan kecuali nama Yesus. Itu clear. Jadi kami di dalam konklusinya menyimpulkan bahwa kalau Anda tidak percaya Yesus, Anda binasa. Itu clear. Oke. Tetapi juga harus perhatikan Yesus yang mana dulu. Ini dia. Iya, Tapi ini kan standar iman. Iya kan? Betul nggak? Ya, kalau Itu apapun itu. iman Kristen oke, itu sudah final. Tapi yang saya ingin tahu, Yesusnya sebagai pribadi itu mau dipercaya sebagai apa? Oke. Tadi saya sudah terangkan dari awal kan, dua-duanya Yesus sebagai utusan. Yang adik saya terangkan ini imannya Kristen. Yang saya tanya, Yesusnya secara pribadi mau dipercaya sebagai apa? Sekarang Yesus. saya tanya, oke, bentar. Kalau Bang Juma bertanya itu, maka itu tidak bisa dilepaskan. Nah, ini perhatikan ya. Ini menurut saya yakin dan Bang Juma ya bisa nangkap poin ini. Kalau Bang Juma sudah menyentuh ranah itu, maka itu tidak bisa dilepaskan dari ranah iman dan kepercayaan, konteks kepercayaan, dan apalagi dengan konteks Alkitab. Oke? Sebab kalau kita mau ngomong hal-hal yang lain, misalkan konteks yang lain, si Bart Ehrman misalkan sang liberal itu, dia akan mengatakan bahwa itu perjanjian baru itu tidak benar. Nah, makanya saya standing point saya itu adalah Alkitab. Standing point saya itu menjelaskan bahwa Yesus itu diterangkan dia adalah Allah sepenuhnya dan juga sekaligus manusia. Ya, itu iman Kristen. Adinda itu imannya Kristen. Yang saya tanya, Yesus datang, dia adalah manusia yang utuh, datang ke tengah-tengah Bani Israel, mengajar loh. Dia sebut dirinya Maran, Rabam wa Maran. Aku adalah guru dan Tuhan, kan gitu. Betul. Terus pengakuan penulis Yohanes, Tuhan mengasihi dunia ini sehingga Tuhan mengutus anaknya supaya percaya kepada Yesusnya. Nah, Yesusnya ketika sebagai guru, dia mau dipercayai sebagai apa? Kalau kita lihat dalam Yohanes 11:42, Yesus mau dipercaya sebagai utusan. Kesaksian Yesus Yohanes 5:36. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes. Bahwa semua pekerjaan yang aku lakukan, pekerjaan itu yang bersaksi bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Nah, Yesusnya Yesus mau dikenal sebagai utusan, tidak lebih. Menurut saya, Sebentar. Tadi anak Allah kenapa Bang Juma gak percaya juga kalau begitu? Harusnya konstruksinya itu dari awal anak Allah dan dia itu firman yang ada sejak kekal itu yang harus dipercaya juga Bang Juma. Jadi kayak tadi jangan dipotong-potong sebagian gitu loh. Makanya tadi jelasin itu sudah tepat itu Bang Juma. Begini Bang, kalau Yesus itu pada mulanya firman, saya percaya.
Karena segala sesuatu di atas muka bumi ini pada mulanya adalah kehendak, kan gitu. Nah, saya sederhananya cuma pingin tahu Yesusnya. Kalau iman Kristen saya paham, saya ngerti. Tapi Yesusnya Sebentar. mau dipercaya sebagai apa gitu? Silakan. Oke, Bang Juma tadi kan Bang Juma, saya pakai kalau abang Anda itu sopan ya mestinya ya. Saya berusaha untuk itu ya. Anda dan Bang itu kan sama ya. Oke, Anda saya pakai istilah Anda dan abang, saya akan ganti diksi itu ya supaya tidak terkesan. Saya melihat Bang Juma itu lebih senior dari saya, apapun lah itu. Oke, ketika saya sudah terangkan, lalu tiba-tiba Bang Juma mengatakan itu iman Kristen. Tapi kemudian Bang Juma membawa satu bagian dalam Alkitab, itu juga iman Kristen Bang Juma. Nah, menurut saya begini, itulah yang saya bilang tadi parsialitas. Itu parsialitas jatuhnya Bang Juma. Seharusnya itu harus holistik. Even ketika Bang Juma mengambil satu ayat di dalam Yohanes, maka harusnya Bang Juma juga mengambil ayat yang lain yang memang sama-sama penulisnya yang sama. Menurut saya, Bang Juma pasti Anda mengatakan, oh ini bukan iman Kristen. Ya karena memang Bang Juma tidak Kristen, bukan Kristen. Anda merasa bahwa ini argumen saya memakai Alkitab. Tapi jangan salah Bang Juma, saya juga memakai Alkitab yang sama. Tetapi memang cara pemahaman kita yang berbeda. Itu the standing point kita itu yang berbeda. Cara berpijak kita yang berbeda gitu loh. Bang Juma memandang Alkitab itu sebagai apa sih? Kalau saya boleh asumsikan, kemungkinan begini, Alkitab itu hanya sebagai data untuk diambil dan menjadikan dasar argumen. Tapi kalau bahkan saya yakin semua orang Kristen percaya juga seperti pertama tadi, kemungkinan pertama sebagai data dan sebagai dasar argumen. Tapi kedua, kami percaya bahwa ini adalah standar satu-satunya yang mutlak sebagai penuntun dalam kehidupan kami. Nah itu sebabnya kami tidak boleh parsialitas itu. Dua hal itu gitu. Jadi ketika Bang Juma mengambil satu teks itu, maka jangan lupa teks yang lain juga, teks yang sama kok. Gitu loh. Dan jangan salah, jangan hanya karena Yesus atau bahkan mungkin yang keliru juga bahkan orang-orang Kristen, dengar baik-baik. Ada yang keliru juga orang-orang Kristen begini. Biasanya kalau di gadget itu LA itu memudahkan kita warna merah dan itu ditandai itu percakapan atau ucapan Yesus sendiri. Keliru sekali, keliru. Kalau hanya seperti itu, oh ini kata Yesus sendiri loh. Lalu kalau bukan merah bukan kata Yesus. Itu keliru. Jadi menurut saya itu keliru sekali lagi. Jangan hanya karena di situ orang yang mengenal Allah yang benar satu-satunya adalah yang mengutus aku. Karena di situ Yesus langsung sendiri itu keliru. Karena nanti Anda harus belajar tentang bibliologi ya, biasanya itu ya, ada oracle, ada bla 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 dan sebagainya macam. Jadi ada ilmu-ilmu tertentu untuk memahami itu. Jadi sekali lagi Bang Zuma, untuk memahami hermeneutika itu tidak boleh diparsialitas. Jangan hanya ada ayat-ayat tertentu yang menunjang argumen kita dan kita merasa ini betul argumen saya. Lalu Bang Juma mengatakan memisahkan ini bukan iman Kristen. Itu keliru menurut saya. Sebab Bang Juma itu mengangkat ayat Alkitab kecuali ada kesaksian di luar Alkitab. Dan ya pasti saya akan mengatakan, oh saya nggak percaya itu kok. Itu bukan orang Kristen tuh. Kira-kira seperti itu Bang Juma. Oke, baik. Jadi gini ya. Berbicara mengenai Yesus, itu adalah orang yang hidup di abad pertama kan gitu ya. Nah, kita tidak ada informasi ini sebagai orang Islam. Saya dapat informasi tentang Nabi yang lahir tanpa ayah di dalam Al-Quranul Karim menyatakan ini Abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyan. Kemudian dia mengatakan ini Rasulullahi ilaikum. Aku adalah rasul utusan Allah kepada kalian. Itu di Al-Quran. Nah, satu-satunya kandidat adalah Bible. Ternyata Bible juga pun tidak kemudian ditulis di zaman hidupnya Yesus. Itu kan ditulis puluhan tahun setelah Yesus. Nah, di dalam Bible inilah yang saya cari di mana Yesus mau dipercayai. Nah, sekarang ketika Bible ini dijadikan sebagai acuan, menurut Bible pengakuan Yesusnya di dalam Bible itu dia mau dipercaya sebagai apa, kan gitu. Maka Bible yang harus menjawab pertanyaan saya. Menurut Bible, Yesus mau dipercaya sebagai ini, sebagaimana pengakuannya di kitab ini ayat sekian, kan gitu. Sederhana kan? Nah, jadi kalau misalnya ada pertanyaan, Yesus menurut Bible mau dipercaya sebagai apa? Ya saudara adik saya ini harus menunjukkan
Perkataan Yesus dalam Yohanes, dia mau dipercaya sebagai ini. Titik. Oke. Sorry. Bang Juma, mohon maaf dengan segala hormat, dengan segala rasa hormat saya kepada Bang Juma. Lagi-lagi Bang Juma melakukan, mohon maaf kalau saya pakai istilah ini, falasi logik di sini. Jadi Bang Juma itu menggunakan standar yang dimana yang Anda Bang Juma percayai. Sedangkan orang Kristen tidak seperti itu cara berpikirnya. Tadi saya sudah terangkan tuh. Jadi Bang Juma merasa bahwa ketika ada teks yang memang itu adalah kata Yesus langsung, maka itu adalah firman Tuhan. Maka yang lain itu tidak firman Tuhan. Tapi tadi saya suka Bang Juma sudah memakai narasi bahwa karena kandidat Alkitab, maka harus tunjukkan melalui Alkitab. Artinya apa? Bang Juma harus sepenuhnya menerima argumen saya berdasarkan Alkitab dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Jadi bukan hanya yang memang langsung misalkan kata Yesus, akulah Mesias, akulah utusan. Tadi Bang Juma yang memulai itu ya, maka saya harus menggunakan Alkitab. Betul, di dalam iman Kristen saya ulang-ulang, kami percaya bahwa Yesus itu memiliki dwinatur, sepenuhnya Allah dan sepenuhnya manusia. Allah yang menjadi manusia, bukan manusia menjadi Allah. Dari atas ke bawah, bukan di bawah ke atas. Oke, itu pertama dulu. Nah, di dalam Alkitab menunjukkan bahwa memang Yesus adalah Allah. Dan itu para muridnya yang menuliskan. Perihal apakah Alkitab itu dituliskan di zaman Yesus, tidak masalah, sebab kita harus memastikan bahwa memang ada argumen seperti itu. Tapi orang Kristen percaya bahwa Alkitab itu ditulis tidak jauh. Ya, tidak jauh. Apalagi kayak misalkan 300 tahun setelah Masehi, itu keliru, itu salah. Misalkan kayak Injil Barnabas yang membelot gitu dan sebagainya macam bla bla bla. Tidak. Di dalam kekristenan percaya bahwa Alkitab itu ditulis rentan waktunya itu abad pertama kurang lebih. Gitu. Yang paling awal itu tahun 50 sampai tahun 90-an. Itu kalau perjanjian baru ya, perjanjian baru. Kalau perjanjian lama itu tidak perlu diragukan validasinya lagi. Jadi Bang Juma, bagaimanapun kita harus muter-muter ini, mau panjang lebar, karena kita sudah beda titik pangkalnya nih. Bang Juma punya titik pangkal yang A, saya punya B gitu loh. Jadi tidak akan ketemu bagaimanapun. Nah, keliru, menurut saya kelirunya adalah Bang Juma menggunakan argumen Alkitab, tetapi Bang Juma melakukan parsialitas di sana. Kira-kira begitu Bang Juma. Padahal saya cuma minta Yesus mau dipercaya sebagai apa? Yesus punya sebentar. Yesus sorry, punya mohon hak maaf. jawab. Yesus punya hak jawab karena dia adalah guru, dia pengajar, dia punya murid. Yesus menyampaikan tentang dirinya kepada muridnya dan Yesus mau dipercayai sebagai apa? Saya kasih contoh, Yohanes 11:42. Aku tahu. Sekarang Bang Juma, sorry mohon maaf. Tadi kan tadi ya. Sedikit. Yohanes 11:42. Aku tahu engkau selalu mendengarkan aku. Aku mengatakan semua ini kepada orang yang banyak yang berdiri mengelilingi aku di sini, agar supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Tuh salah satu dalil. Yesus mau dipercaya sebagai utusan. Nah, kalau saya ditanya, Yesus mau dipercaya sebagai apa? Yesus mau dipercaya sebagai utusan Tuhan. Yesus tidak mau dipercaya selain itu. Tapi saudara Kristen percaya Yesus adalah juga Tuhan. Nah, ada nggak Yesus mengatakan itu? Bahwa aku juga mau dipercaya sebagai Tuhan. Gitu loh intinya. Ada nggak Yesus mau dipercaya sebagai Tuhan? Tidak. Kita bedah dulu asumsi awalnya itu, presuposisi awalnya itu tuh. Gitu. Oke, silakan. Jadi, silakan. Bagi Bang Juma itu, menurut Bang Juma, ketika ada ayat itu, maka itu ya yang memvalidasi kepercayaan Bang Juma, keyakinan Bang Juma bahwa Yesus adalah utusan. Tapi jika tidak ada yang lain, maka tidak sah gitu. Sekali lagi saya bilang, hati-hati, jangan menggunakan parsialitas, jangan hanya karena di situ tulisannya warna merah, maka Anda mengatakan ini adalah perkataan Yesus sendiri. Yesus mau dipanggil ini dan itu dan B dan C dan sebagainya macam bla bla bla. Guru lah, apalah. Tapi jangan salah, ingat, even perkataan Yesus itu pun itu kan para muridnya yang nuliskan, bukan Yesus sendiri. Sekarang saya bongkar kita ya. Coba bayangkan kalau para muridnya tidak menuliskan itu, Bang Juma mau dapat data dari mana? Enggak ada, bukan? Jadi seharusnya jangan hanya seharusnya jangan hanya menggunakan kalimat atau ayat itu untuk
membenarkan kita, argumen kita, atau membenarkan argumen Bang Juma, saya menggunakan Alkitab. Alkitab menerangkan, oke, sekali lagi, Alkitab menerangkan bahwa Yesus itu adalah Allah menjadi manusia. Yesus itu adalah utusan, Yesus itu adalah perantara, Yesus adalah raba atau rabi, guru. Yesus adalah apa? Utusan, perantara dan sebagainya macam. Itu terang benderang Alkitab mengatakan demikian. Jadi jangan hanya melihat aspek A tapi tidak melihat aspek B-nya. Makanya saya udah bilang dari awal, standing awal saya bahwa Yesus itu dwinatur, memiliki dua natur, sepenuhnya Allah dan sepenuhnya manusia. Di mana ayatnya? Tadi saya udah terangkan Yohanes pasal 1, kemudian di dalam Filipi pasal 2, dan masih banyak pertaburan ayat-ayat yang lain. Oke, baik. Secara eksplisit. Oke, Jadi oke. nggak hanya Jadi yang saya temukan dari penjelasan saya ini, menurut Yohanes dan menurut Paulus. Sementara yang saya tanya, menurut keliru Yesus. bang, sorry, mohon maaf dengan sangat, itu keliru bang, keliru. Biar bagaimanapun, karena jadi seolah-olah ketika, mohon maaf ya teman-teman ya, yang penggemarnya Bang Juma, saya tidak menyela, saya tidak, karena tidak sopan ya. Tapi saya harus cepat-cepat, karena saya udah tahu mau kemana arah itu. Karena pasti ujung-ujungnya artinya itu bukan pengakuan Yesus. Ingat loh, para penulis itu didorong oleh apa? Oleh Allah Roh Kudus. Kesaksian mereka itu didorong oleh Allah Roh Kudus. Jadi itu benar, mutlak benar. Jadi kalaupun Anda mau mengatakan di mana Yesus mengatakan, itu sama halnya begini, di mana Yesus mengatakan dia adalah Tuhan, sembahlah aku, akulah Tuhan, sembahlah aku, itu keliru gitu loh. Tapi ada banyak ayat yang lain yang Yesus tidak menolak penyembahan untuk dirinya gitu loh. Silakan Bang Juma. Tapi kalau mau melanjutkan narasi yang tadi silakan. Nanti saya akan coba ulangi lagi bahkan mungkin. Permisi host, mau turun dulu. Cuman saya Oke, tanggapin. baik. Maaf Pak Juma ya, saya tanggapin. Kalau sampean hanya mengiring keyakinan sampean, tidak mau dengar ya, bagaimana Anda percaya? Anda sendiri aja tidak hanya membaca aja, tidak percaya. Jadi itu aja mungkin. Jadi apapun ini seharian pun dibahas akan berputar-putar. Jadi mohon maaf dulu, saya turun dulu ya. Tuhan memberkati. Ya baik. Terima kasih Pak Regar ya. Nggak apa-apa menurut saya, kalau ya pasti kita akan muter-muter ke sini Bang. Dan saya tidak akan kemana-mana juga, karena itu core-nya di situ tuh. Nggak akan kemana-mana Bang Juma. Yakin sama saya. Dimanapun Bang Juma masuk room, pasti hanya di situ, core-nya di situ tuh, nggak akan kemana-mana. Karena kita sedang bicara soal Yesus siapa gitu. Iya, saya kan bertanya Yesus menurut Bible, menurut Bible. Benar, Yesus, menurut Bible. Yesus itu menurut Bible mau dipercaya sebagai apa dia? Artinya Bible harus menyajikan data. Di dalam Bible Yesus mengatakan bla 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 dan seterusnya kan. Karena di Bible itu kan ada perkataan Yesus, ada perkataan penulis atau yang dikatakan murid. Nah, oke, kalau muridnya jelas mengatakan Yesus begini, begitu. Sementara yang saya minta, Yesusnya ini mau dipercaya sebagai apa? Karena menurut Yohanes 12:49, aku Yesus tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Yohanes 14:24, firman yang kau dengar dari aku itu bukan dari aku, tapi dari Dia yang telah mengutus aku. Artinya, saya butuh Yesus itu mau dipercaya sebagai apa? Itu aja yang saya butuh. Lagi-lagi ya Bang Juma, dari awal saya sudah terangkan Bang Juma. Sekarang kan Bang Juma hanya menerima perkataan atau kalimat yang memang itu adalah dari Yesus sendiri. Dan jangan salah, itu yang ditulis muridnya juga Bang Juma. Sekarang saya tanya, kalau nih misalkan itu tidak ditulis oleh muridnya, kelepapan kan kita nggak ngerti apa yang Yesus mau apa gitu. Tapi harusnya begini, menurut saya di dalam iman atau perspektif iman Kristen begini, harusnya tadi Bang Juma sudah mengatakan apa, Alkitab mengatakan apa, siapa itu Yesus. Itu yang paling tepat. Jadi apakah langsung kata-kata Yesus yang dituliskan muridnya atau bukan secara langsung para muridnya, kesaksian muridnya, itu sama-sama validasi firman Tuhan, Alkitab, kebenaran yang harus diterima. Ya, oke.
Bang Juma tadi mengambil ayat Yohanes 17 ya, ayat 3 itu sudah berulang kali tadi Bang Juma angkat. Itu benar, saya nggak salah, saya nggak salahkan itu. Tapi juga jangan salah, Yohanes penulis yang sama tuh, gitu loh. Ya. Dia ingin dikenal sebagai manusia, sebagai Allah yang menjadi manusia. Dia ingin dikenal sebagai Yohanes mengatakan Yesus berkata, coba ada ini lihat di Yohanes 11:42 coba. Yesusnya di situ mengatakan firman yang terlontar dari mulutnya agar orang percaya kalau dirinya adalah utusan. Utusan, oke, betul. Benar-benar nggak salah, itu nggak salah. Berarti Yesus Betul, mau betul. dipercaya sebagai Tidak, Bang Juma gini loh. Saya ya, oke, sebentar. Enggak apa-apa, itu adalah keyakinan Bang Juma. Tetapi tolong perhatikan baik-baik rule-nya menurut saya. Ini bukan saya paksakan ya. Coba kosongkan dulu apa yang Bang Juma punya itu tuh. Sehingga Bang Juma setidaknya ini paradigmanya, ini perspektifnya gitu loh. Karena biar bagaimanapun sampai kiamat pun akan tetap seperti itu. Bang Juma akan mengatakan, oh Yesus ngomong begini, Yohanes 11. Gitu loh, muridnya sendiri. Tapi juga jangan salah, bahwa misalkan ketika si Thomas coba ketemu dibaca dengan aja Tuhan Yohanes 11:42 itu Bang Dinda. Dibaca coba di situ Yohanes supaya kita fokusnya ke Yesus. Yesus ini mau Saya tahu. dipercaya sebagai apa? Supaya kita ikut. Wahai manusia, Benar. percayalah, aku ini adalah utusan, kan gitu. Nah, Oke, tapi juga jangan salah. Mari kita percaya. Karena Yohanes 3 Sekarang nomor bagaimana dengan 16, ayat? Sekarang bagaimana begitu dengan besar kasih sekarang Tuhan bagaimana akan dengan dunia ini, maka dia menganugerahkan anaknya. Barang siapa Iya yang betul, percaya, betul. memperoleh Benar. hidup. Yang tidak percaya, binasa. Kan gitu. Oke. Benar. Ya, jadi kalau saya sih, mari percaya kepada Yesus. Sorry, oke, kita sudah panjang lebar. Saya yakin Pak Juma sudah dapat jawaban saya, walaupun Pak Juma tidak memuaskan Anda. Gini, disclaimer teman-teman, mohon maaf ya, soalnya ada banyak komentar di bawah ini. Jangan sampai mohon maaf dengan saya tidak ada diseruduk ya, karena Anda fans dengan Bang Juma dan sebagainya macam, atau bahkan nanti datangin rumah saya lagi. Enggak ya, enggak begitu. Bisa sampaikan begitu ke teman-teman kita, Bang Juma. Iya, saya suka diskusi ringan kayak begini ya. Suka, cuman Oke. karena terkadang komal itu yang menggiring kita kemudian untuk tegas, keras, dan terkadang kita banyak tertawa kan gitu. Oke. Iya, maksud saya itu pada ya, jangan intinya, sampai silakan. Enggak. Aman, Enggak ya, aman. harusnya enggak ya, harusnya Aman. aman ya. Jadi- Harusnya dari tadi kita enggak pinggir jurang ya. Aman ya. Enggak. Aman. Aman ya. Oke, gimana? Iya dong. Sudah selesai kita? Selesai Saya rasa atau cuma gimana sampai ini? di situ. Saya rasa sampai di situ Bang Juma yang saya bisa sampaikan. Oke. Karena biar ya Bang Juma juga mungkin nanti lain waktu bisa naik lagi, bisa kita ngobrol lagi. Tapi sebelumnya jujur ini adalah satu Oke, sip. thank you. Appreciate buat Bang Juma sudah mau naik, dan thank you buat itu. Oke. Oke. Iya, oke. Oke. Makasih Dinda ya. Thank you. Semangat Thank you terus. Bang Juma. Ya, Ya, semangat juga siang. Bang Juma. Ya, selamat siang. God bless you. Oke, sip. Tip. Thank you. Thank you. Oke, kita naikin yang lain. Oke, kita naikin yang lain ya. Kalau ada yang mau naik lagi, silakan ya. Oke.